Ada abang-abang sini, ayo silakan. Belita, Pak Monggo, monggo. Amfi, Bruder, engkau punya giliran sekarang, Bruder, punya pengalaman pastoral. Bruder, atur sudah, Bruder. Pater, hal yang sama juga terjadi memang. Pater Jerry memang sebelum sebelum Pater Jerry datang itu saya sudah di Kalimantan sehingga juga menghadapi hal yang sama terkait dengan apa namanya relativisme tadi itu. Memang nyanyian tadi seperti yang dikatakan itu Saudara Gia itu sudah cukup lama. Apalagi cara mereka itu tidak hanya sekedar dengan eh, nyanyian-nyanyian itu, tetapi juga lebih kepada dengan cara mengajak mengajak ini saudara-saudara kita yang Katolik, terutama OMK itu untuk mempengaruhi psikologis mereka itu, Pater, karena mereka tahu bahwa anak-anak muda ini sukanya itu tadi, sukanya ya bebas, sukanya apa yang hura-hura dan lain sebagainya, sehingga mereka tangkap itu sebagai peluang untuk menjaring anak-anak muda kita ini. Nah, ini yang juga mungkin entah bagaimana, mungkin bisa dipikirkan bagaimana cara gereja untuk agar supaya lebih kreatif lagi sehingga anak-anak muda kita ini tidak terpengaruh oleh saudara-saudara kita ini. Bruder, kita butuh 7 orang usir setan, Bruder. Aduh. Nah, Lanjut, Bruder. Hanya supaya jangan iya terlalu iya. tegang. Oke, Bruder. Maka saya kira bagus juga tadi Pater Jerry bilang ya dia sedang mencoba untuk ya buat koma lalu kemudian bisa berkatekese dengan ya lebih kreatif lagi untuk menarik para OMK supaya tidak jenuh dengan gaya pastoral kita misalnya. Nah, itu juga sesuatu yang baik sehingga mereka tidak terpengaruh oleh saudara-saudara kita yang Protestan ini. Itu saja mungkin Pater dari saya. Oke, silakan. Ini kesempatan yang di room ini, awam-awam di sini mau beri masukan, silakan. Masukan, Izin John. Pak. Kira-kira Izin. apa Saya yang Romo. Mungkin kalian lihat masukan dari luar, apa yang kurang begitu dalam mungkin skema masukan pastoral? dari Yo, kaum awam tentang iya, model katekese kita yang iya. ideal itu untuk konteks sekarang itu baiknya seperti apa? Oke. Itu Kalau begitu, oke. itu Penting dari kaum kita awam. dengar. Nah, lanjut, Mars. Oke. Halo. Oh, silakan, teman-teman, silakan. Kalian awam, kalian punya harapan seperti apa? Harapan seperti apa? Model seperti apa? Ini penting. Oke, Marcel dulu, setelah itu Veronica. Oke. Bang John dulu, maksudnya saya cuman ngasih tadi mungkin dari kaum awam ini mereka hidup dalam Bu Vero, sebentar Bu Vero. Setelah Pak Pater Marcel, Bu Vero sebentar. Oke. Pater, lanjut dulu Pater. kadang-kadang kan kita juga kadang-kadang kita klerus ini kan para imam ini kan hidup di Menara Gading juga kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di arus bawah. Kita mungkin cuma menangkap sekilas di permukaan, tapi bagaimana mereka bergumul dalam hidup seharian mereka menghayati tegangan antara mempertahankan iman Katolik dengan lingkungan yang plural ini dalam konteks pekerjaan mereka, di lingkungan mereka, kemudian di dunia profesi mereka lah. Dan bagaimana mereka melihat kira-kira model katekese yang tepat dari gereja Katolik itu harusnya seperti apa. Ini kita perlu juga masukan dari kaum awam yang sungguh-sungguh bergumul di tengah pasar ini, di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Oke. Mulai siapa nih? John, Bu Vero dulu atau Bang John? Mam Vero dulu ya. Ayo. Ibu Vero. Oke, Mam Tua duluan. Oke, Mam Vero. Oke, Mam Tua duluan. Setelah itu baru Om John. Terima kasih banyak Romo ya. Ini pengalaman yang memang saya di masa mudika dan untuk anak-anak saya juga yang OMK sekarang saya mungkin hanya
mempertegas untuk katekes tentang pendalaman kitab suci itu sendiri. Mungkin ada cara yang lebih bagus lagi, mungkin dengan cara kelompok kitab suci. Jadi digenjot mereka dengan ilmu-ilmu sejarah pengetahuan tentang kitab suci ini sendiri, Romo. Jadi saya dulu pernah mengalami, kami punya waktu saya masih SD, saya sudah mengikuti tentang kelompok kitab suci. Dan bagus sekali bagaimana kita menanggapi kitab suci satu yang lain. Seperti apa yang Romo ini berikan ya sekarang. Jadi sebentar dulu Romo, saya lihat. Oke, Bu Vero mau tunjukkan yang pernah dia terima. Oke, mau tunjukkan layarnya, Bu Vero? Iya. Oke, tunjukkan. Tidak bisa saya tunjukin di sini. Oke. Baca saja yang ada di depan. Jadi pengalaman waktu SD. Kami itu suka, kebetulan paroki kami adalah katedral dan dipimpin oleh CSSR waktu itu. Kami sering mengadakan kelompok kitab suci gitu loh, Romo. Pendalaman atau KKS, kelompok kitab suci. Kalau bisa anak-anak muda yang sekarang ini biar jangan tergoncang dengan iman Katoliknya, maksudnya saya, Romo, bisa harus setiap paroki atau harus anak-anak kita yang OMK baru ini benar-benar diajarkan tentang kitab suci itu sendiri. Jadi bisa mereka tahu, walaupun tidak menaksirkan tentang kitab suci, tapi mereka tahu, oh arah kitab sucinya, arah ke Katoliknya seperti ini. Jadi bisa tahu sejarahnya sendiri. Bisa misalkan kalau mereka juga berkeluarga atau mencari pasangan, itu benar-benar pasangan yang untuk orang Katolik sendiri gitu loh, Romo. Itu aja penyampaian saya sebagai orang tua ya, Mo ya. Oke, dicatat. Oke. Kalau nanti tidak salah, setelah Paskah ya, ada kursus Selasa kitab suci di Zoom, tetapi saya juga nanti dengan Marcel dengan Jerry mungkin dengan Bruder. Nanti kita buat hari Selasa, tiap Selasa mungkin di TikTok kursus apalah di kitab suci, tapi seperti apa yang lebih mudah dicerna. Mungkin kalau di Zoom mungkin lebih komplit, tetapi bagaimana kursus lebih simpel di apa namanya di TikTok seperti ini. Oke. Siap, Pak. Oke, nanti mungkin saya ambil bahannya. SPD punya sini ada 13 buku pegangan kecil sebenarnya untuk kursus kitab suci dasar untuk yang segala, untuk katekis, untuk apa, untuk dewan paroki, untuk apa, pokoknya untuk semua yang untuk anak-anak, untuk apa semua mudah dicerna. Terima kasih. Mungkin pendasaran di situ nanti kami lihat bersama dalam pengertian ini. Sekarang John, untuk John awam. Yeah. Terima kasih malam. Ini sudah jam 22.41. Ya, Pater dan Bruder dan juga saudara-saudara, saya tidak tahu ya, apakah sudah ada survei tentang minat kaum muda untuk ambil bagian dalam pewartaan melalui medsos, terutama TikTok ya. Saya belum tahu berapa persen. Tetapi sebagai pelaku, terutama pelaku pendidikan yang memang setiap hari saya harus mendampingi 20 anak Katolik di antara 85 anak Protestan dan 1.000 lebih anak Islam. Kalau mengandalkan medsos, saya pikir tidak cukup selama ini ya. Selama COVID, waktu pembelajaran online saja, itu pun Zoom itu pun tidak maksimal karena hampir semua mata pelajaran itu dengan pakai Zoom, sehingga karena mereka jenuh juga. Yang sangat terasa itu ketika kegiatan-kegiatan di dunia nyata, artinya pembelajaran tatap muka. Di tempat saya ini yang menjadi persoalan itu kalau di sekolah-sekolah lain yang tidak ada guru agama, yang ini menjadi persoalan besar. Kalau di sekolah-sekolah negeri yang ada guru agama,
khusus agama Katolik, itu anak-anak itu selalu didampingi, dipantau. Apalagi dari 20 anak saya ini punya potensi, mereka punya kapasitas semua di bidangnya masing-masing. Seperti yang di musik, itu ada beberapa yang sampai mendapatkan sertifikat pencipta lagu ketika lomba. Terus pemain keyboard, penyanyi, itu anak-anak Katolik. Dan anak-anak ini yang seringkali diajak oleh komunitas-komunitas, terutama teman-temannya dari Protestan, untuk tampil di gerejanya. Dengan kapasitas mereka, dengan kemampuan mereka untuk bermain musik, untuk menyanyi. Dan memang selalu saya pantau, dan setelah itu saya selalu ketika pertemuan tatap muka waktu pelajaran, ya selalu saya memberikan penegasan-penegasan soal keterlibatan mereka, itu sebatas menghadiri undangan. Dan juga selain di musik, ada beberapa anak Katolik juga itu yang memang masuk di tempat saya itu dari bakat karena sepak bola ya, karena anak-anak prestasi non akademis di tempat saya itu cukup banyak. Sepak bola ada yang Liga 1, voli ada yang di Proliga. Dan kebetulan yang sepak bola ini mereka di akademi. Dan luar biasanya kebetulan pemilik akademi ini salah satu orang Protestan dari NTT, dari Kupang, Ricky Nelson. Dan saya dipercayakan untuk mengajar pendidikan karakter pemain sepak bola, terutama muatan keagamaan, untuk anak-anak non-muslim, anak-anak Protestan dan anak-anak Katolik yang ada di sana. Dan disitulah akhirnya katekese berjalan. Saya mencoba untuk mengajak mereka untuk mencoba membuat konten apapun terkait ayat Alkitab yang kemudian diunggah di medsos seperti IG atau TikTok. Terkadang anak-anak itu tidak percaya diri. Dan mereka yang saya temui itu anak-anak yang percaya diri masuk ke TikTok misalnya itu ya hanya untuk joget-joget. Tetapi kalau konten-konten yang serius, yang bukan memamerkan ya, yang menunjukkan kehebatan mereka di ruang publik, terutama di medsos itu, ternyata mereka kurang pede juga. Jadi apakah perlu ada katekese khusus tentang ini ya, tentang bagaimana merasa pede di medsos. Terus yang berikut, untuk anak-anak yang OMK, saya melihat di paroki saya ini memang untuk kegiatan rutin, misalnya sekarang dengan APP, BKSN dan lain-lain itu, memang di gereja itu ada khusus untuk anak-anak muda dan pendampingnya itu ada dari bidang formasio. Hanya sayangnya ada anak-anak yang terkadang memanfaatkan kegiatan di gereja itu bukan untuk mendalami ilmu-ilmu yang seringkali menjadi keprihatinan kita orang tua, tetapi ya hanya untuk ngumpul-ngumpul aja. Jadi muatan-muatan yang berkualitas yang bisa menaikkan kapasitas mereka dalam bidang keimanan ini terkadang masih dipertanyakan. Ya. Kalau di mahasiswa di perguruan tinggi memang ada pastor pendamping di perguruan tinggi ya. Kebetulan anak saya juga di ITS. Barusan ini sharing bahwa memang di ITS itu rutin setiap Jumat pertama ada misa, terus kemudian ada gathering untuk mahasiswa Katolik dan beberapa kegiatan lain. Hanya yang itu tadi, perihal bagaimana mereka mengakses konten pewartaan iman Katolik di medsos itu yang saya belum tahu, belum punya data. Terus kemudian bagaimana memformulasikan bahan katekese untuk anak-anak OMK di medsos, ini juga mungkin butuh proses yang memang mungkin saya pikir tidak mudah ya, perlu melibatkan banyak pihak. Jadi tidak langsung di dunia nyata, tetapi kita di dunia maya, tapi kita bergerak dari dunia nyata
ya kita mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait bagaimana medsos itu dan dampaknya pada iman, mungkin baru didesain. Sementara itu Romo dan semuanya, terima kasih. Oke, kami selalu beri di Zoom tema etika hati, etika pewarta digital ya. Yang John bilang itu penting sekali. Kadang mau terjun tapi tidak dipersiapkan. Mau terjun mulai dari mana? Mau terjun mulai dari cara yang sebelah buat kepada kita dengan cara yang sama. Saya selalu ingat Kardinal Newman yang dari Anglikan ke Katolik, dia bilang begini, hanya sedikit orang, tidak sampai 100 orang yang membenci gereja Katolik. Yang menolak gereja Katolik. Tetapi lebih dari 1000, artinya banyak orang yang menolak dalam pengertian mereka memiliki gambaran, deskripsi yang keliru tentang gereja Katolik. Makanya kita ada di sini. Bagaimana meluruskan gambar, mengkelirkan kembali gambaran yang keliru tentang gereja Katolik yang mereka miliki. Itu diajari oleh pendeta mereka. Turun-temurun. Ya dari mana? Ya dari pendirinya. Memberi gambaran yang keliru tentang gereja Katolik. Ya sampai sekarang mereka omong gereja Katolik seperti itu. Sebenarnya bukan soal penolakan kepada gereja Katolik. Itu tidak lebih dari 100 orang Newman bilang. Yang lebih dari 1000, lebih dari 1 juta, atau lebih dari beberapa itu, banyak orang itu, adalah memiliki gambaran yang keliru tentang gereja Katolik. Di sinilah tugas kita. Tugas kita untuk meluruskan kembali. Kalian berpikir seperti ini tentang gereja Katolik. Contoh kecil. Selama 1500 tahun, di mana ada protestantisme? Emangnya gambaran tentang gereja yang benar lahir setelah 1517? Kalau begitu, mana gambaran yang selama 1500 tahun tentang gereja ini? Kok setelah abad ke-16 baru punya gambaran yang clear tentang gereja? Saya pikir ini titik awal memahami gereja Katolik dari sudut pandang mereka. Ini adalah sebuah deskripsi dan gambaran atau image yang negatif, yang salah, yang keliru tentang gereja Katolik. Karena itu, di mana kekatolikan sekarang? Yang lucunya, kalau sekarang Katolik muncul untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap iman, memberikan alasan kepada iman, yang panas itu mereka. Selama ini mereka serang. Kalau kita sudah memberikan penjelasan tentang iman, mereka yang panas. Maka apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam Galatia 4:16, akankah saya menjadi musuhmu ketika mengatakan yang benar? Ketika Katolik keluar dari zona komfortnya, Romo Patri, sama Marcel, Bruder, Romo Bayu, Romo Alfons, dan semua yang lain itu, awam-awam Katolik, keluar dari zona komfort, ketabahan, hanya karena Paulus bilang, ikutilah ketabahanku, kesabaranku, maka kita terlalu sabar, karena ikut Santo Paulus bilang sabar terlalu, seperti domba dibawa ke tempat pembantaian tidak membukakan mulutnya. Mereka pikir selamanya Katolik seperti itu. Saya kadang pertanyaan untuk apologet Protestan, kamu mau bela mana? Kamu mau bela apa? Bela gereja, bela doktrin yang didirikan oleh manusia, atau doktrin yang didirikan oleh Kristus sendiri? Yang kalian bela setelah 1517 ke belakang, 500 tahun, ngapain kamu bela? Berarti 1500 tahun sebelumnya itu, kamu di mana untuk membela? Para martir bela dengan darahnya sendiri. Seluruh 12 rasul bela dengan darahnya sendiri. Menglegitimasi, memeteraikan pewartaan mereka dengan darahnya sendiri. Kecuali Yohanes. Yang didirikan di atas dasar para rasul yang mati ini. Lalu kamu yang datang berikutnya itu sudah sombong-sombong. Yang lebih benar. Ketika Katolik memberikan alasan kepada imannya, yang kejang-kejang mereka. Ya lucu. Mana ada Protestan yang berani omong yang benar? Sampai Pendeta Jonathan sudah kupas semua tentang kitab suci, tentang yang benar seperti ini. Bukan hanya Jonathan dalam pengertian Indonesia, tapi seluruh historis sejarawan dan
ahli kitab suci Protestan omong yang benar itu seperti ini? Sampai satu sejarawan Protestan bilang begini, kalau mau sentuh gereja, kita tidak mungkin menyentuh gereja tanpa Roma. Semua yang ahli-ahli geng-geng Protestan omong yang begini, yang ini pendeta yang muncul di TikTok ini, Anggur Meraho, MYM, Epsaf Soru, Dekingadas. Ada yang itu yang pengikut Dekingadas tuh ancam saya mau debat-debat, saya tantang dia tuh 4 hari belum balas. Dia bilang tim Dekingadas karena dia terlalu ad hominem ke Romo Patris dan semuanya, Romo Alfons pengecut dan semuanya. Ketika tantang balik, ini sudah 4 hari saya tunggu nih belum ada jawaban. Saya bilang kalau Dekingadas tidak bisa, engkau yang harus tunjukkan muka. Di Katolik Roma tolong ya, ada karena engkau rajin naikkan fitis yang rekaman ini ke sana, engkau juga harus bisa mempertanggungjawabkan kalau ada di sana ada ad hominem tentang Romo-Romo. Jangan diamkan saja. Saya harus masuk lagi di YouTube-mu untuk periksa bagaimana PT Perpuluhan. Kalau engkau ada di sini mendengarkan itu, jangan hanya rekam, tetapi di sana ada komen-komen yang ad hominem para gembalamu, para romomu. Engkau harus mempertanggungjawabkan itu. Jangan hanya pasang di YouTube. Setelah itu kami harus bongkar lagi ke sana untuk periksa satu persatu komen apa yang ada di sana. Nah, seperti itu. Jadi ya, terima kasih John dan Bu Veronica untuk masukan ini. Nanti kami akan memperhatikan itu. Mungkin ada teman-teman lain, Degia atau Pamfit atau siapapun yang di sini mau. Oh iya, komen. Oke. Ya, Pater, ya. Ya memang harus diakui ya Pater ya, kita orang Katolik awam ini kan ya pemahaman tentang kekatolikan, iman Katolik itu kan ya tidak 100% mulus ya, dalam arti ya misalnya saudara-saudara saya dari Manggarai itu kan kalau merantau itu kan ya oke, rajin waktu di sana ya rajin gereja, rajin apa, tapi amunisi keimanan itu ya minim gitu loh. Makanya saya beberapa waktu terakhir ini karena kebetulan ya angkatan kami itu ada 12 orang yang jadi pastor, kita punya grup WA. Saya memberikan masukan kalau bisa di sana ya, kalau saat khotbah ya misalnya khotbahnya 10 menit, tolong selipkan 2-3 menit itu untuk memberi penjelasan kepada umat inti ajaran gereja Katolik. Ya kan, karena yang saya tahu, mohon maaf para Romo, Pater yang saya hormati, karena kan yang saya tahu kan selama ini rata-rata 80% Romo-Romo ya dalam khotbah itu kan memberi petuah, nasihat, ya kan, ya mungkin jarang sekali memberikan ajaran kekatolikan itu. Nah, mungkin Romo-Romo mengharapkan umat itu membaca sendiri gitu loh, tapi kan ya harapan itu agak susah gitu loh. Tapi puji Tuhan, ya saya lihat teman-teman ini, ya teman-teman pastor ataupun ada di kelas saya yang sudah jadi pastor sana itu sudah giat dalam hal ini. Dalam arti misalnya gini, karena waktu yang paling tepat ya seorang pastor itu bertemu dengan ribuan atau ratusan umat itu saat misa, ya kan. Mungkin saat itu ya ajaran walaupun sedikit tiap kali khotbah tentang ajaran kekatolikan itu harus ditampilkan. Misalnya gini, dogma tentang merayakan dogma Maria diangkat ke surga ya, kalau tidak salah itu bulan Agustus ya kan. Nah dalam berbagai khotbah ya para Romo kita ya betul bahwa disinggung tentang keutamaan Maria ataupun teladan Bunda Maria, tapi jarang sekali memberikan penjelasan kenapa gereja Katolik membuat dogma itu gitu loh. Itu sehingga umat itu tidak paham dengan baik ya kan, karena nanti pas waktu merantau, pas ada teman-teman kita sebelah itu menghantam hal itu, ya kita tidak punya jawaban lagi untuk menjawabnya, ya kan, apalagi kan diiming-iming di sini. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini khususnya di Jakarta yang pernah saya alami, teman-teman sebelah itu juga kan mulut manisnya itu, waduh sudah mulai ya berbusa-busa gitu loh. Misalnya gini Pater atau Romo, kami juga menghormati Bunda Maria loh. Ini rosario kami. Mereka memiliki Romo.
Itu kan. Nah, biasanya manis mulut ini sebenarnya untuk memancing orang-orang Katolik supaya oke lah kita bergabung di sana, tapi arah-arahnya kan nanti kan bisa ketahuan bahwa dibelokkan ya. Makanya saya kepada teman-teman selalu mengatakan, oke, kalau mereka mengatakan demikian, tolong tanya kepada mereka, bentuk penghormatan kalian kepada Bunda Maria itu seperti apa? Kalau tidak jelas, jangan bergabung di sana. Itu yang kedua, Pater. Terus ini mengenai ya kata sola scriptura kan dalam beberapa tahun terakhir itu kan itu diplesetkan, Pater ya, sola scriptura. Oh, bukan sola scriptura. Yang benar itu adalah solo scriptura, ya kan? Mungkin Pater-Pater ya, kebetulan ya saya pikir para Pater kan tahu bahasa Latin ya. Saya sendiri juga pernah ya 2 tahun. Daripada saya lupa Panfit, Latin ada feminim dan maskulin ya. Ya betul, ya itu yang saya sampaikan bahwa Karena skripturanya feminim. solo scriptura itu tidak Solo. tepat, ya, ya Pater, betul Pater. Solo tidak ada hubungan. Iya. Kalau itu Latin jadi solus. Macam ada 5 satunya solus Christus, karena Kristus maskulin. Jadi tidak tahu mereka pakai pendasaran apa solo skriptura. Maksud saya juga tidak mengerti. Skriptura feminim. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini kan salah satu bentuk untuk mengelabui sebenarnya Pater ya. Ini saya pikir ini bahasa Latin apa tadi Pater? Bahasa Latin grammar baku naik itu namanya. Baku naik. Oke, engkau tahan dulu baku naik. Pater, Bruder Marcel, engkau baca Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 15. Ini sesuai dengan kata baku naik tadi kita ingat. Siap. Oke. Silakan, Bruder Marcel. Interupsi dulu ya, Pamfit, intermezzo. Kisah Oke, para karena ini rasul kata baku ini, naik. ini baku naik, bahasa Latin baku naik ini Ajaran bahaya baku sekali. naik, Oke, bahasa Latin Bruder. baku naik. Kisah para rasul berapa Oke, tadi, Pater? Kisah 19 ayat 13 sampai dengan 15. Siap. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Lanjut Kak Bruder, baru selesai. Lanjut Bruder. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan Ay Bruder, kau tertawa begitu terus. Udah, engkau punya tertawa itu bikin kita juga ikut tertawa. Saya sampai sakit Bruder bicara tertawa ini. Jadi jangan pakai sembarang nama Yesus Pater tadi itu. Dalam nama Yesus yang dibartakan oleh Paulus, keluarlah roh jahat itu. Roh jahat bilang, siapakah engkau? Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, tapi engkau siapa? Lalu roh jahat itu menerpa mereka dan apa tadi, Bruder? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Oke, Oke, kembali ke Panfi. Tadi hanya untuk jadi hati-hati dengan. Bruder kirim pasang ayat itu ya. Ya. Tolong kirim ayat itu di bawah. Ya. Ada yang taping ayatnya. Itu waktu Tapping mereka ayat, keluar ya. telanjang 7 orang itu dan terluka, ada orang banyak yang nonton ayat 17 ini. Oke, siap. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Sudah diketahui oleh semua orang. Oke, hati-hati. Nah, hati-hati itu. Jadi jangan pakai nama Yesus, jangan Typing pakai ayatnya nama ada. Paulus. Ada yang Jangan minta pakai typing Paulus ayatnya. jangan pakai Paulus punya ajaran, jangan pakai Yesus punya ajaran untuk yang aneh-aneh itu. Oke, Panfit, intermezzo. Kembali ke Panfit. Ya. Nah, saya lanjutkan Pater. Ya, untuk teman-teman
yang sering berdiskusi dengan teman-teman Protestan, kalau mereka masih menggunakan kata solo scriptura, tolong dilabrak saja bahwa solo scriptura itu tidak tepat. Karena solo itu declinatio masculinum, sedangkan scriptura itu declinatio femininum. Itu tidak ketemu itu. Kalau sola scriptura, yes. Kalau solus Christus, yes, betul. Tapi kalau solo scriptura, ya mendingan naik ke solo aja, naik bis ke solo aja. Terus yang ketiga, Pater, ya tadi ya. Ini pengalaman saya, karena saya kan di Jakarta ya. Saya pada suatu ketika itu pernah bergabung di sebuah ya perusahaan lah. Ya kebetulan kan di situ kan ya begitu banyak sekali maksudnya latar belakang agama ya. Sebenarnya teman-teman kita sebelah ini tahu bahwa kita itu punya namanya Advent, punya namanya masa Adventus, punya masa Prapaskah. Dan biasanya hari Jumat itu selalu mereka gunakan untuk biasanya hari semacam kebaktian lah di kantor, Pater, karena kantor memberikan keleluasaan ya. Nah, saya biasanya dulu ya kalau diajak seperti itu, saya selalu mengatakan, oke, kalian berikan roster ya, dalam arti jadwal ya. Kalau Jumat ini pendeta, Jumat besok harus seorang pastor, itu baru adil. Kalau tidak, saya tidak akan bergabung dengan kalian. Nah, karena gara-gara ini ya mereka juga tidak memaksa saya untuk mengikuti kebaktian mereka gitu kan, Pater. Ya akhirnya ya udah nggak karena saya sendiri juga kan kalau Jumat pertama itu kan pasti jam 12 itu sempat diri kan ke gereja misalnya kalau pas lagi itu. Terus yang kedua misalnya ya toleransi. Kadang-kadang kita umat Katolik ini toleransinya berlebihan. Apa maksudnya gini, Pater? Mestinya kan kita ini misalnya di masa Adventus ya, masa Adventus. Ya kita kan belum merayakan Natal ya kan. Tapi kadang-kadang ya teman-teman sebelah ngajak untuk Natal bersama sebelum tanggal 25 Desember. Orang-orang Katolik itu ya tergila-gila juga ya. Mungkin karena di sana nanti makanan enak, ada musiknya bagus. Nah, itu juga jadi masalah gitu, Pater. Makanya saya selalu kadang-kadang udahlah, kita boleh toleransi. Toleransi kita bilang gini aja, oke, kami menghormati kalian sudah merayakan Natal, tapi tolong hargailah kami juga untuk merayakan yang namanya Advent. Tapi ya namanya umat Katolik kita ini kan ya susah juga, Pater. Saya kan nggak enak dengan teman, segala macam. Akhirnya ya Advent itu tidak terisi dengan baik. Begitu juga saat masa Prapaskah ya kan. Ya kita kan ketahui kalau masa Prapaskah itu seperti apa. Ya gitu-gitu juga. Ayo kita ada yang mendahului merayakan Paskah kan ada juga yang kelompok kecil ya. Nah, teman-teman Katolik ya banyak juga yang terpengaruh sehingga ya belum Minggu Palma sudah ya udah hura-hura di sana. Itu makanya kadang-kadang ya kami umat ini juga kan ya tidak tahu diri ya dalam hal-hal tertentu ya kan. Makanya saya selalu mengatakan ke romo-romo yang saya kenal di Jakarta, Romo kalau bisa di saat khotbah di 1 menit terakhir tolong berikan pemahaman yang bagus kepada umat-umat kita, karena saat itu kan umat banyak ya memberi kenapa kita merayakan Advent, kenapa kita merayakan Prapaskah, terus bagaimana kalau kita diajak untuk sebelum Natal bersama sebelum waktunya, Paskah bersama sebelum waktunya oleh teman-teman lain. Tolong nasihatlah kepada umat-umat saat misa itu. Makanya tadi di awal saya mengatakan tolong ya misalnya kalau khotbahnya 10 menit atau 7 menit, kalau bisa 1-2 menit terakhir itu diberikan penjelasan tentang ajaran gereja walaupun tidak ada kaitan dengan bacaan kitab suci saat itu. Itu masukan dari saya, Romo, dan para Romo Pater yang saya hormati. Terima kasih. Oke, Pater Marcel atau Pater Jerry mau komen, tanggap? Baik, Ya, Pater. soal baik. Oke, Marcel, setelah Marcel baru Jerry. Oke, Marcel. Lanjut, Ame. ya soal itu homili ya memang perlu saya tanggapi juga bahwa homili dalam gereja Katolik memang adalah percakapan iman. Saya selalu merujuk apa yang dikatakan oleh Romo Parera dulu waktu di STFT di Malang. Dia selalu mengatakan homili adalah percakapan iman, sehingga kadang-kadang memang harus fokus kepada bacaan Injil sebagai bacaan utama,
tentu dalam kaitan dengan bacaan pertama, bacaan kedua. Sehingga ketika kita menyampaikan homili, kita memang fokus dengan penafsiran yang benar menurut ajaran resmi Gereja Katolik terhadap perikop-perikop tersebut di dalam kitab suci. Namun saya juga melihat dalam perjalanan setelah berkarya di paroki-paroki ini, saya melihat bahwa selain bahwa kita harus berhomili sesuai dengan apa yang menjadi bacaan pada minggu yang bersangkutan, ada dimensi yang disebut dimensi dalam homili, dimensi liturgisnya. Dalam arti ketika dia kaitan dengan perayaan yang dimaksud, yang disebut oleh Kraeng Panfit tadi, misalnya perayaan tentang Bunda Maria, penting untuk menyinggung sejarah dogmanya seperti apa, kemudian juga penting untuk menyinggung makna liturgis dari perayaan itu apa. Itu memang harus disinggung juga di dalam persiapan homilinya, meskipun memang diusahakan homili itu tidak menjadi kuliah umum ya, kuliah padat baca teks, tapi sebuah percakapan iman dari hati ke hati, sehingga semua usia pun kalau bisa menangkap atau mengerti. Memang itu tantangan dalam homili, karena kita harus mewartakan firman Allah supaya dipahami oleh semua generasi, usia, latar belakang pendidikan yang ikut misa. Itu tidak mudah. Bahasa mungkin bahasa yang terlalu tinggi, terlalu kaku, terlalu akademis, itu akan sulit. Makanya Rom Parera selalu mengingatkan para imam supaya tidak menggunakan bahasa baku di dalam homili yang menyulitkan simbol-simbol bakul jamu untuk bisa memahami apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan pada hari itu. Nah, itu selalu saya pegang, apa yang diajarkan oleh Rom Parera. Itu salah satu dosen homiletik saya yang sangat saya kagumi. Termasuk dia melarang juga untuk menjadikan mimbar sebagai panggung stand up komedi juga, yang kemudian menjadikan diri sendiri sebagai pusat, bukan Kristus yang diwartakan sebagai pusat, tetapi kemudian orang lebih ingat Romo yang lucu dalam homili, tetapi bukan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus melalui firman Tuhan itu. Itu yang selalu diingatkan juga oleh almarhum Rom Parera dalam homiletik, dalam pengajarannya tentang homiletika. Itu yang selalu saya pegang juga dalam prinsip-prinsip menyampaikan homili. Kita punya teks persiapan homili yang dibuat mulai dari hari Senin. Kita punya teks yang kita simpan di laptop, tapi kemudian jangan sampai teks itu yang dibacakan di mimbar, sehingga bukan lagi menjadi percakapan iman, tetapi menjadi sebuah kuliah padat yang kadang membuat umat kemudian tidur atau ngantuk di tempat duduk, dan kemudian lebih menyukai juga untuk pergi jajan ke gereja sebelah karena menganggap bahwa khotbah di sebelah itu lebih hidup, lebih menggelegar, lebih membuat orang semangat atau bangkit dalam roh dan segala macam. Itu yang sering juga saya mendengar komentar dari umat Katolik juga soal itu, sehingga khotbah kita itu jangan sampai kemudian menjadi kuliah padat yang penuh dengan bahasa-bahasa tinggi, istilah-istilah teologi yang tinggi, yang kemudian menyulitkan orang untuk memahami esensi atau inti dasar dari pewartaan itu. Persiapan perlu dengan teks yang perlu biarkanlah teks itu untuk sebagai bagian dari persiapan pribadi, tetapi usahakan cuma poin-poin saja yang kemudian dibawa menjadi pegangan ketika di mimbar kita menyampaikan homili itu, sehingga homili menjadi sebuah percakapan iman. Nah, kekurangan dalam itu bisa disisipkan di mana? Yaitu sesudah berkat penutup. Itu ada pesan-pesan yang seharusnya juga digunakan untuk mengkatekesikan hal di luar dari bacaan yang diwartakan pada minggu yang bersangkutan. Itu ada ruang sebenarnya di dalam rubrik kita. Sesudah berkat penutup itu ada katekesis singkat. Nah, ada satu hal yang menarik yang dilakukan di Kuskupan Sintang juga,
eh, di tahun iman kemarin itu sebuah gerakan dari keuskupan sendiri untuk mencoba menyisipkan sebelum perayaan Ekaristi ada bahan katekese yang dibacakan sambil umat mempersiapkan diri daripada ngobrol atau ribut. Kemudian mereka mendengarkan katekese singkat yang disediakan oleh tim kateketik dari keuskupan dan juga mungkin dari paroki yang mau menyesuaikan dengan konteks di paroki masing-masing. Itu bisa dilakukan pra misa atau sesudah berkat penutup setelah pengumuman. Nah, kendala yang dialami oleh Gereja Katolik Indonesia terutama di kota-kota besar, kadang-kadang misalnya di kota-kota besar seperti di Bandung, karena saya juga pernah karena dulu tinggal di Bandung juga, dan mungkin di Malang juga atau di Surabaya, di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Biasanya setelah misa itu langsung ada misa berikutnya, sehingga kemudian kadang-kadang itu sudah ada peringatan di sakristi di gereja itu, di paroki itu, di kota-kota besar itu, supaya para imam sungguh-sungguh kemudian mengemas kira-kira perayaan Ekaristi ini 1 jam lah, paling molor itu 1,5 jam atau 1 jam 15 menit, karena berkaitan dengan antrian umat yang mau masuk di misa berikutnya dengan mobil-mobil yang sudah ngantri gitu, yang menimbulkan kemacetan karena parkiran kita itu kadang-kadang terlalu sempit, sehingga kemudian paroki-paroki di kota itu mengatur supaya misa itu sungguh-sungguh dikemas dengan lebih singkat, dalam arti di 1,5 jam itu. Makanya kemudian banyak juga prodiakon untuk membantu yang dilantik oleh keuskupan untuk membantu pembagian komuni, karena di komuni itu kan lebih banyak menyita waktu yang panjang, sehingga homili Romo itu harus paling tinggi itu 10 menit, jadi 5 sampai 10 menit lah. Kalau sudah lebih dari 10 menit itu bisa menambah waktu untuk memperpanjang misa, dan itu sudah menimbulkan kekacauan juga di halaman parkir. Ini berkaitan juga dengan situasi di kota, yang kadang-kadang ini menjadi pertimbangan juga kemudian dalam misa itu. Kemudian kita harus sungguh-sungguh memperhitungkan waktu kita berhomili. Begitu. Maka ketika menyisipkan di menit-menit setelah pengumuman gereja, makanya baik juga paroki-paroki memiliki warta paroki yang berisi pengumuman gereja di situ, sehingga pengumuman tidak menjadi begitu panjang, lalu kemudian sehingga tidak ada ruang lagi bagi katekese singkat yang bisa dilakukan oleh para romo dalam memimpin misa. Ini kembali juga ke kebijakan paroki masing-masing dalam mengemas warta paroki itu dengan berisikan pengumuman-pengumuman yang kadang-kadang memang menyita banyak waktu sesudah berkat sebelum berkat penutup, setelah doa penutup itu, setelah doa pos komuni itu biasanya ada pengumuman, dan kebanyakan pengumuman itu begitu panjang sehingga ketika romo bagaimana kemudian mau menyisipkan katekese, kadang-kadang kepikiran antrian di luar itu sudah saling ngebel, sudah nggak di parkiran. Tapi kalau kita di kampung, sebenarnya itu ruang itu sebebas-bebasnya sebenarnya untuk katekese kalau kita tugas di kampung. Tapi ya kendala yang mungkin di kota-kota besar di Jawa itu berkaitan dengan misa di misa berikutnya. Kemudian berkaitan dengan tanggapan berkaitan dengan katekese tadi, saya memang melihat poin tentang sejarah kurang dalam katekese kita, sejarah gereja yang benar. Maka kemudian saya mencoba untuk mengemasnya itu di dalam video-video saya di TikTok, fokus kepada sejarah, karena Newman sudah mengatakan itu, ada video tentang Newman itu. Newman sudah mengatakan semakin mendalami sejarah gereja, semakin orang akan meninggalkan Protestantisme. Dan itu terbukti.
bahwa Protestan-Protestan yang serius belajar dan jujur dalam studinya terhadap sejarah, dia akan menemukan jalan pulang. Sejarah akan menuntun dia kembali ke Roma. Nah, memang penting pengajaran tentang sejarah gereja ini yang benar secara objektif menurut gereja Katolik itu penting untuk penguatan akar kekristenan kita. Karena bagaimanapun semua orang pasti akan bertanya tentang akarnya dia tuh dari mana. Maka ketika misalnya Romo Hero kemudian yang dasar biblisnya, akar gereja Katolik itu dari ayat yang mana, kemudian didukung lagi dengan sejarah gereja, para bapak gereja mengatakannya seperti apa, itu kan membantu sekali untuk penguatan tentang akar identitas kekristenan kita. Maka kalau orang Katolik sudah menemukan akar kekristenannya yang benar, akar kekristenan yang sejati, dia akan kembali ke gereja Katolik. Itu penting. Jadi salami Pater Oh, Jeff Pater dari Jeff Ecuador naik nih. naik Jeff, opa. Opa Jeff Pater naik. Jeff bilang kami di Amerika Latin tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi Opa Jeff itu sudah biasa juga dia sudah biasa sisipkan katekese itu setelah berkat penutup tuh. Bukan berkat penutup, setelah pengumuman biasanya. Sebelum berkat penutup dia selalu sisipkan katekese singkat itu. Itu sebuah tradisi yang bagus yang juga harus ditiru oleh para imam yang lain. Karena penting itu untuk menyisipkan 1-2 menit katekese hal-hal mendasar, hal-hal penting tentang iman Katolik itu di dalam ruang offline ya, sesudah misa itu. Karena disitulah semua OMK itu pasti kumpul, semua yang bocil-bocil Mobile Legend itu pasti kumpul juga di situ. Ya, ini ada satu fenomena yang menarik nih di TikTok ini. Ada inisiatif-inisiatif dari OMK kita yang membuat misa di Roblox. Di game Roblox. Saya juga saya sering ikuti misa mereka di game Roblox. Keuskupan Roblox. Ya, Keuskupan Roblox. Saya sih dari segi pengajaran tentang tata cara liturgi, memperkenalkan tata cara liturgi, itu baik untuk bocil-bocil kita supaya mengenal tentang Ekaristi. Memang di situ selalu ada disclaimer yang mereka buat di layarnya itu, ini bukan misa, tapi ini hanya peragaan atas misa di Roblox gitu. Mereka juga live di TikTok, mereka punya akunnya di TikTok dan mereka sering live misa di TikTok juga, misa Roblox gitu kan, dengan para petugas misdinarnya, dengan imamnya segala macam. Saya sih melihat ini sebagai sebuah terobosan positif, tapi baiknya tetap harus, entahlah bagaimana, harus ada imam juga yang mendampingi mereka. Mungkin mereka juga sudah ada imamnya yang mendampingi mereka di situ, di kelompok itu. Tapi ini juga baik, karena saya lihat juga, saya sering ikut live-nya, itu juga banyak bocil-bocil Katolik yang nonton. Bahkan yang Protestan pun pingin juga mau ngikut gitu, menonton misa Roblox itu. Ini sebuah inisiatif positif juga. Memang kadang-kadang juga ada umat Katolik yang komentar di situ juga yang mengatakan, ini sakrilegi nih, kalian melakukan sakrilegi, sudah misa di Roblox gitu kan. Tapi itu bukan misa yang sebenarnya, tetapi itu adalah pengajaran pengajaran yang dilakukan melalui misa, tata cara gerak dan segala macam tata cara misa di situ. Daripada anak-anak itu main game Roblox, mendingan mereka mampir di misa Roblox saja gitu. Nah, itu mungkin inisiatif positif yang dilakukan oleh OMK kita yang menguasai teknologi IT ini sehingga bisa membuat itu, baiklah kita dukung lah. Saya sih selalu memandang itu sebagai sebuah terobosan positif. Itu yang bagi saya penting juga, kita menghargai inisiatif kaum muda kita untuk hal-hal positif berkaitan dengan pengajaran iman Katolik melalui berbagai macam media yang mereka lakukan. Tentu
para imam jangan mudah untuk alergi dengan segala macam gerakan-gerakan baru yang muncul, inisiatif-inisiatif baru yang muncul di kalangan umat Katolik yang pada intinya ingin menyebarkan tentang ajaran iman Katolik. Kita hormati, hanya perlu didampingi, kadang perlu di DM. Kalau misalnya ada pengajaran yang keliru, kita DM. Jadi biar tidak saling mempermalukan di ruang publik, tapi kita saling DM, koreksi fraternal satu sama lain lewat DM saja. Oh, misalnya ada yang mengajarkan tidak sesuai dengan katekismus, kita bisa DM. Oh, ini kurang, ini ada yang lupa disebutkan melalui katekismus gitu, di dalam ajaran, di dalam katekismus itu. Demikian dari saya saja. Oke. Pater Jeff, Pater Jerry. Jeff, engkau sharing dulu Ekuador, kalian misa berapa menit baru ke Jerry. Oke. Jerry saya potong dulu ya, kita sapa Opa Jeff dulu ya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Dengar dari tadi. Dinamika kreatif, Saya dengar. partisipatif. Oke, silakan. Soal misa, kami di Ekuador tuh misa tuh kadang-kadang 40 menit sudah selesai dengan berkat penutup. 50 menit, 1 jam tuh sudah paling lama, itu sudah. Makanya saya biasanya untuk mempergunakan waktu 1 jam itu, biasanya 3 menit atau 5 menit saya gunakan itu menjelaskan doktrin-doktrin gereja. Misalnya liturgi. Liturgi saya jelaskan 3 menit, lalu misalnya hari pertama, minggu pertama saya jelaskan liturgi secara keseluruhan. Lalu minggu berikut saya jelaskan bagian pertama liturgi pembukaan. Setelah itu jelaskan liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan liturgi penutup. Dan setiap detail-detail itu saya jelaskan. Karena di sini di Ekuador ini, di Amerika Latin, ada tuduhan bahwa misa itu melawan kitab suci. Jadi misa itu tidak ada dalam kitab suci. Itu mereka bilang. Jadi misa itu praktek pagan, orang bilang di sini. Itu saya kira di Kolombia juga begitu, ada suara-suara begitu dari. Makanya saya waktu datang pertama di Ekuador, tahun pertama saya belajar mendengarkan. Tahun kedua saya mulai masuk itu, apa yang mereka tidak mengerti, apa yang mereka perlukan. Maka saya mulai dari liturgi, dari misa. Dan saya menjelaskan kepada mereka bahwa Protestan mengatakan bahwa misa itulah melawan kitab suci atau tidak tertulis dalam kitab suci. Saya mulai menjelaskan bahwa dari liturgi pembukaan, dari pembukaan sampai dengan penutup kita pulang itu semuanya tercatat dalam kitab suci. Semua bahasa-bahasa, doa-doa yang kita gunakan dalam misa dari pembukaan sampai penutup, itu semuanya tercatat dalam kitab suci. Saya kira Romo Hiro tahu lebih banyak. Kami hanya apa yang kami tahu jelaskan secara singkat sederhana kepada umat bahwa pembukaan tertulis dalam kitab suci, misalnya Matius, penitensial, liturgi sabda di mana diletakkan dalam kitab suci, persembahan, dan semuanya itu akhirnya mereka mulai tahu. Pater, kami sudah bertahun-tahun di sini baru dengar nih penjelasan ini. Nah, setelah selesai semua, mau 3 bulan, 4 bulan, saya selesaikan semua itu secara mendetail. Lalu selesai bagian itu, lalu saya mulai dengan tadi yang mengatakan bahwa dogma-dogma Maria, karena di Amerika Latin ini devosi Marianya sangat kuat sekali. Itu sangat kuat devosi Marianya. Itu luar biasa. Makanya kami menjelaskan itu kepada orang-orang di sini dengan hal-hal yang begitu tadi. Misalnya ada dogma mengapa Maria diangkat ke surga, mengapa Maria diangkat penuh, dan 4 dogma Maria itu. Kami jelaskan secara dengan bahasa yang sederhana, seperti kata Pater Marcel. Bahasa sederhana, orang juga akhirnya lama-lama mengerti. Setelah itu tentang ekaristi. Saya pernah memberikan katekese dalam misa, hanya 3 menit dalam misa tentang ekaristi. Waktu itu dihadiri oleh seorang pendeta Protestan perempuan. Dia mendengar cerita tentang saya. Lalu umat menceritakan saya dengan mereka, Pater Jeffrey itu menceritakan ini. Lalu karena ingin ketahuannya, satu hari dia datang misa. Kebetulan itu saya tentang katekese singkat itu tentang ekaristi. Dia mendengar itu. Setelah misa dia mendekati saya bilang, Pater, saya sudah lama mendengarkan ini.
Saya sudah lama ingin mendapatkan penjelasan Ekaristi seperti ini. Nah, sekarang saya ini pastor Protestan, pastor Protestan yang 6 tahun keliling Ekuador. Tapi saya mendengar tadi itu, Pater. Saya sekarang memutuskan akan kembali ke gereja Katolik dan akan menjadi katekis di gereja Katolik. Hanya dengan penjelasan 3 menit. Itu. Tapi kita menjelaskannya dengan bahasa sederhana yang bisa dimengerti orang, lalu masuk ke dalam inti masalahnya. Jadi itu yang saya buat tadi. Jadi ada anjuran tadi itu. Jadi dari kita dua tidak bisa menggunakan khotbah itu mengajar doktrin-doktrin. Itu kan kita agak melenceng dari liturgi. Maka saya menggunakan itu 3 menit atau paling lama 5 menit sebelum berkat penutup. Bahkan juga saya memberikan katekese lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani, lagu-lagu liturgi itu. Karena kali di Ekuador nih, di Amerika Latin banyak sekali lagu-lagu yang dipengaruhi oleh Protestan. Nah, ketika kita masuk ini tidak, ini iya, ini tidak. Nah, jadi pelan-pelan begitu katekesinya. Jadi yang penting itu kita harus menjemput bola, jangan tunggu bola. Kita harus menjemput bola. Karena saya sudah terbiasa dengan anak muda, saya selalu biasa dengan anak muda, makanya harus kita menjemput bola. Menjemput bola, menggiring bola, dan menggolkan bola. Kita jangan tunggu umpan dari orang. Kalau kita tunggu umpan dari orang, kapan kita mau dapat bola? Jangan tunggu, kita harus menjemput bola. Menjemput bola, mencari bola, lalu menggiring bola, dan sebagainya dengan macam-macam banyak halnya kita akan situ kan. Pasti kita akan gol. Kalau kita dengan punya keyakinan, pasti akan gol. Ya, itu yang kedua. Menanggapi tadi tentang solo scriptura itu, saya pernah komentar dari satu VT pendeta, nggak tahu dari Flores atau dari NTT, dari Timur sana. Dia bilang terus, orang Katolik itu salah memahami. Sebenarnya bukan sola scriptura, tapi solo scriptura. Lalu saya bilang, Pak Pendeta ini kurang jam terbang ya. Nanti kalau Pak Pendeta ingin saya mau menjelaskan pada pendeta apa bahasa Latin dan bahasa Spanyol, ya. Jadi Pak Pendeta kalau kurang jam terbang baca banyak, ya. Atau tanya ke saya supaya saya ajar tentang maskulin dan feminim dalam bahasa Latin dan bahasa Spanyol. Lalu dia tidak jawab lagi saya, tidak muncul lagi. Lalu yang kedua tentang liturgi tadi, saya 2 minggu lalu tuh mendengar satu VT dari pendeta Protestan yang perempuan. Dia bicara tentang liturgi dalam Protestan, ini itu. Akhirnya saya tanya, pendeta coba jelaskan kepada saya apa artinya liturgi. Lalu dia jelaskan liturgi itu ada liturgi pembukaan, ada nyanyi pembukaan, ada pengakuan dosa, ada bacaan pertama, ada pengantar Injil, ada persembahan dan sebagainya. Saya bilang itu pendeta, anak kami di gereja Katolik pun bisa menjawab itu, Ibu Pendeta. Ya, kalau hanya sekedar menulis lagu pembukaan, lagu penutup, kami di gereja Katolik pun bisa menjawab itu, pendeta. Tapi terima kasihlah pendeta karena kalian tidak mengerti apa artinya liturgi. Akhirnya saya bilang, liturgi itu adalah misteri Allah yang terbesar dalam gereja Katolik. Dalam Protestan tidak ada liturgi dalam Protestan, tidak ada liturgi itu. Ya, liturgi itu adalah gereja Katolik. Jadi begitu. Jadi setelah itu dia bilang, kalau kamu Protestan, kalau kamu Katolik 100%, ya ikutilah apa yang kamu. Ya memang saya 100% Katolik. Kamu punya kan tidak tahu apa-apa ini. Lalu dia tidak komen lagi. Nah, jadi begitu kita harus mengatakan yang jelas ya A, B, B. Kalau tidak kita kesana kemari hancur. Kira-kira itulah tanggapan saya untuk sementara dari menyangkut tadi itu. Katekesi itu penting juga itu. Gunakan waktu 3 menit atau 4 menit sebelum berkat penutup. Nah itu. Tapi jangan lama-lama juga, nanti orang hilang apa keseluruhan misa itu. Orang mulai lihat jam nih, jauh. Lihat jam selesai. Terima kasih banyak, Pater. Oke, apa aja. Jadi, Pater, aku 1-2 menit dulu. Setelah itu baru ke Prem dan teman-teman. Oke. Ya. Oke, silakan. Menanggapi tentang katekese. Di sebuah keuskupan di sini di daerah Kalimantan selain Barat, beberapa tahun yang lalu itu mereka sudah membuat katekese yang secara ini nih, Keuskupan Banjarmasin. Mereka membuat semacam buku-buku tentang katekese yang diberi judul itu
kadami, katekese dalam misa, kadami. Dan itu per tema, mulai dari kitab suci, lalu kemudian hukum gereja dan seterusnya, itu per tema. Saya rasanya ada simpan beberapa buku-buku kecil, seperti pocket book itu nah. Itu tujuannya untuk nanti selesai katekesi bisa kemudian umat bisa bawa. Tetapi saya belum mengikuti apakah ada evaluasi mereka atau enggak. Karena saya belum pernah bertugas di sana. Saya di 2 keuskupan kurang lebih. Kaltim Kalteng. Bolak-balik Kaltim Kalteng. Saya kemudian membawa beberapa itu untuk memakainya. Tadi Kreng Panfit bilang kita menyisipkan. Saya secara pribadi itu memang sejak 7 tahun lalu mulai ditabiskan. Jadi imam itu salah satu hal yang saya buat. Sebelum berkat penutup itu, pokoknya selesai pengumuman itu pasti katekese. Nah, persoalan itu tadi tidak terlalu tematis, maka aku bilang. Kadang aksidental, kadang tematis. Seperti misalnya pernah dogma-dogma tentang Bunda Maria. Tapi itu tantangannya adalah audiens kita, umat kita. Kalau misalnya di paroki yang sekarang itu ya lumayan lah. Kita harus masih perlu untuk pendekatan yang kontekstual. Karena audiensnya, umatnya itu rasanya belum jauh lebih daripada itu. Mungkin 1-2, tetapi tantangannya itu audiensnya belum begitu siap dalam hal untuk mendengarkan. Karena bagi mereka liturgi ya jatuh ke Protestantisme tadi, datang hanya untuk makan lalu pulang. Itu mengenai katekese. Sedangkan yang mengenai orang muda, saya pernah di Keuskupan Agung Samarinda, sudah pernah 2 kali di sana dan sekarang kembali ke Kalteng sini. Pernah ada pertemuan orang muda yang tingkat keuskupan seluruh keuskupan, dan itu lumayan cukup banyak, hampir ribuan itu, dan memakan biaya begitu banyak per paroki. Itu belum kita runut misalnya Asian Youth Day, Indonesian Youth Day, dan Borneo Youth Day dan seterusnya, yang Youth Day itu. Tetapi setelah internal kami evaluasi, baik tingkat rasanya tingkat keuskupan, tapi minimal di tingkat paroki kami itu apa ya, dampaknya itu tidak terlalu masif bagi orang muda. Kadang-kala kita menyebut misalnya sakramen-sakramen aja juga mereka kadang susah dalam hal tertentu. Kalau misalnya katakanlah 100 orang, mungkin ya di antara 30-40 lumayan lah. Tapi sebagian besar itu kurang. Nah, menarik tadi saya sambil tadi Pater menjelaskan, lalu kemudian saya semacam terlewat dalam benak saya. Mungkin nanti di Pater Cafe atau siapa nanti, kita bisa membagi tema-tema itu. Siapa yang bikin VT tentang tema ini, siapa yang bikin VT tentang tema ini. Untuk jenis-jenis katekesenya, misalnya siapakah yang dari dasar biblisnya, siapakah yang dari sejarahnya, misalnya Kreng Marcel, lalu Kreng Opa Jeff, ya bisa untuk sedikit menjawab lah model-model katekese. Saya kira itu saja, Pater, dari saya. Oke, terima kasih. Ternyata kami perlu juga dengar paroki virtual ini ya Om Chef, Pater Marcel, Pater Jerry. Ternyata banyak hal yang mereka harapkan dari seluruh ya perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik. Jadi hidup Katolik itu seperti itu. Oh ya, kita lupa terima kasih untuk mereka yang sudah memberi masukan untuk kita. Terima kasih. Benar juga itu. Prem, masih ada hubungan yang hidup Katolik, Prem? Masih, Romo. Komentar. Oke, silakan. Kebetulan tadi Prem di bawah ada Pastor Marcel tadi, Salve, Pastor semua, Romo-Romo.
Kebetulan tadi Pastor Marcel sempat menyinggung tentang ENS ya, Romo. Nah, sebetulnya pertanyaan Prem ini mungkin mewakili teman-teman apologet yang lain yang buka room ya, Pastor Marcel. Karena kenyataannya begini, ada kendala juga ya, Pastor. Umat-umat awam yang lain atau teman-teman Katolik yang lain beranggapan kalian tidak pro berarti kepada Konsili Vatikan II. Kalian pro-nya sama Konsili Vatikan I, berarti kalian umat Konsili Vatikan I. ENS itu harus lihat konteksnya, sekarang udah nggak bisa dipakai, itu lebih ke dalam, bukan keluar, nggak bisa dipakai, dan segala macamnya. Jadi ada pro dan kontra gitu ya. Itu yang poin pertamanya, Romo. Nanti mungkin Romo yang lain bisa berpendapat. Yang kedua, sebenarnya apa yang langkah yang terbaik bagi teman-teman terutama yang buka room ya, Romo? Beretika untuk berapologet yang punya room atau teman-teman yang lain yang mudah-mudahan mendengar atau tidak nanti ini akan saya rekam, mohon izin Romo, jadi apa kira-kira etikanya bagi kami, saran-saran masukan bagi teman-teman juga yang buka room, seperti apa sih kira-kiranya gitu ya. Jadi beri masukan kepada kami Romo, anak-anak Romo semua, sehingga kami tidak katakanlah lompat pagar atau melanggar etika, moral, dan sebagainya gitu ya Romo. 2 pertanyaan itu. Terima kasih banyak Romo. Marcel, engkau dulu nih. Yep. Oke, berkaitan dengan di luar gereja Katolik, di luar gereja tidak ada keselamatan, tidak pernah dibatalkan dengan Konsili Vatikan II. Itu harus dicatat bahwa kalau dibaca dengan baik dokumen Konsili Vatikan II secara keseluruhan, itu gereja Katolik tidak pernah membatalkan secara doktrinal apapun yang sudah diajarkan sejak zaman para rasul dalam konsili-konsili sebelumnya di gereja Katolik, tidak pernah dibatalkan oleh Konsili Vatikan II. Yang berubah dalam Konsili Vatikan II adalah dimensi pastoralnya. Jadi secara doktrinal tidak pernah berubah. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus dan gereja yang didirikannya, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka kepenuhan kebenaran hanya ada dalam gereja Katolik, tidak ada di luar itu. Maka kemudian jelas sekali dikatakan juga di dalam dokumen Konsili Vatikan II dan kemudian juga ditegaskan kembali di dalam Katekismus Gereja Katolik, bahwa siapapun yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat tetapi menentangnya, dia ada bahaya dalam ketidakselamatan. Siapapun yang tahu bahwa gereja Katolik ada gereja Kristus, gereja sejati dari yang didirikan oleh Kristus, tetapi kemudian tidak mau tinggal di dalamnya, dalam arti ini umat Katolik yang tahu bahwa gereja Katolik itu gereja yang benar, tetapi kemudian dia meninggalkan dalam arti murtad, dia ada bahaya tidak diselamatkan. Siapapun yang tahu bahwa gereja Katolik adalah gereja Kristus, tapi terus menentangnya, termasuk makanya saya sempat membuat salah satu VT itu yang saya sungguh-sungguh prihatin. Karena ada begitu banyak yang konsisten untuk protes terus di semua VT saya itu. Saya bilang ada bahaya orang ini memang menolak, tertutup hatinya dan menolak kebenaran. Semakin saya mengajarkan tentang iman Katolik, semakin saya mengajarkan tentang gereja yang sejati yang didirikan oleh Yesus. Tapi semakin banyak yang protes, bahkan kemudian memframingnya ada bahaya tidak diselamat. Itu tidak pernah dibatalkan.
oleh Konsili Vatikan kedua dan tidak pernah juga kemudian dianulir dalam Katekismus Gereja Katolik. Makanya DVD saya berkaitan dengan di bagian daftar putar berkaitan dengan keselamatan itu saya sudah membahas itu secara lengkap itu dari berbagai macam sudut pandang itu. Apakah ada keselamatan di luar Gereja Katolik? Apakah ada keselamatan di luar kekristenan begitu? Itu sudah dibahas. Makanya saya bingung celah mana lagi untuk membahasnya, karena itu sudah dibahas semuanya di semua VT tentang keselamatan itu, di bagian daftar putar keselamatan itu. Mohon dicek bagi umat Katolik yang masih bertanya, termasuk Prem, nanti dicek. Di situ bahkan saya memberikan contoh konkretnya. Contoh konkretnya seperti apa? Kalau orang menolak Gereja Katolik itu contoh konkretnya apa? Siapa yang menolak? Jadi mereka yang karena ketidaktahuan, tidak ada yang mewartakan, tidak ada Gereja Katolik di situ karena bukan kesalahan mereka, bisa saja mereka diselamatkan dengan caranya. Ketika mereka kemudian melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nanti Romo Hero bisa tegaskan lagi bagaimana pengadilan itu berdasarkan apa. Pengadilan itu berdasarkan apa dan bagaimana mereka yang tidak dibaptis itu bagaimana bisa diselamatkan. Lalu dikaitkan dengan apa yang ditegaskan dalam Konsili Vatikan kedua dan juga sudah digarisbawahi dalam Katekismus Gereja Katolik. Tidak pernah dibatalkan itu. Jadi ini bukan relativisme. Dan yang kedua, ketika kemudian seorang imam atau umat Katolik yang mengatakan bahwa di dalam Gereja Katolik ada kebenaran yang utuh dan penuh dan orang harus diselamatkan. Bagaimana kalau misalnya dia tidak menerima tubuh dan darah Kristus? Contoh sederhana saja untuk saudari-saudari kita terpisah. Bagaimana dia tidak menerima tubuh dan darah Kristus yang Yesus katakan saja itu jaminan untuk kebangkitan dan hidup kekal? Bagaimana dosanya bisa diampuni kalau dia tidak memiliki sakramen tobat? Maka hanya ada dalam Gereja Katolik keselamatan itu. Maka baptisan kita bukan baptisan simbol, tapi baptisan menjadi pintu masuk orang diselamatkan. Tidak cukup percaya Yesus, tidak cukup melakukan ajaran-ajaran Yesus, tetapi dia harus menyatakan juga mau mengikuti Yesus. Pintu masuknya di mana? Ya sakramen baptis dan penerimaan sakramen-sakramen lain dalam Gereja Katolik. Bagaimana dia bisa diselamatkan kalau dia tidak menerima semua sakramen-sakramen yang diberikan oleh Allah Bapa melalui Kristus di dalam gerejanya yang dia dirikan? Tuhan Yesus tidak pernah tulis Alkitab untuk kita. Dia dirikan gereja dan melalui gerejalah kitab suci itu kemudian ditulis, kemudian dikodifikasi dan dikanonisasi. Jadi kalau kemudian orang hanya menerima pengajaran dari kitab suci teks saja di tahun 2025 dan loncat bebas itu dari zaman para rasul, para bapak gereja mengabaikan semua itu, langsung loncat di tafsir di 2025, maka selesailah yang terjadi dengan ajaran yang istilah tadi disinggung tadi, saling baku naik terus tuh. Saya tidak tahu istilah itu dari kayaknya Romo Patris deh, istilah baku naik itu, ajaran yang baku naik itu istilah khas Timor itu kayaknya. Itu kayaknya dari Romo Patris deh, ajaran yang baku naik itu. Kalau di room ini menggagahi Pater. Oh, dia menggagahi ya. Saya harap Bruder Marcel ketik kembali itu ayatnya. Oke, mau baca lagi Marcel, kau baca lagi supaya kita tahu. Siap. Kau baca dulu. Saya sudah siap. Marcel baca kembali. Marcel, kau baca dulu Marcel. Ayat berapa itu? Kisah 19, 13 sampai 17. 17. Marcel, engkau baca dulu, bro. Siap, Pater. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus."
Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Pater, jangan dulu tuh. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Engkau Ini punya apa? Ini tertawa. oknum-oknum. Bro, sampai selesai dulu kok, bro. Aduh Yesus. Kita periksa. Engkau punya tertawa bikin kami ngefek sampai sini nih kan. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua. Terus lagi. Aku tertawa dulu. Itu lagi susah. Ayat itu lalu ayat 17, bro. Pater lagi singgung lagi, ini ayat ini kita mati. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Sadis, roh jahat itu sadis. Saya suka telanjang orang lagi. Menggagahi lagi. Setelah itu banyak orang lihat ayat 17. Aduh Yesus. Lai punya penerjemahan nih, Marcel. Lai hancur Lai terjemahan ini. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Oke, semua orang tahu tentang itu. Tapi Oke. Tadi pertanyaan tentang itu, tentang kafe 2. Pater Hero, ada Yo. satu lagi. Tadi ada, jangan sampai saya lewatkan, kebetulan ingat ini. Ada pertanyaan tadi bagaimana soal live, Tentang etika, Live-nya. Oke. Live-nya etika. tentang etika teman-teman seperti yang lain lah, Romo yang buka Romo, etika moral tuh kira-kira apa saran Romo di sini bagi kami lah anak-anak Romo ini sebaiknya bagaimana gitu, Romo. Makasih, Romo. Oh ya, saya ada jelaskan itu di salah satu VT tentang rujukannya pada buku-buku apologetika, tapi memang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi itu ada panduannya, ada panduan bagaimana. Perlu diingat bahwa sejarah dalam Katolik itu kaum awam lah. Justinus Martir itu kan awam. Jadi dia yang tokoh apologet yang selalu menjadi rujukan untuk kaum awam itu. Justinus Martir itu dia itu seorang awam yang sangat luar biasa. Dia membuat apologetikanya di hadapan Kaisar Romawi. Ya, apologinya di hadapan Kaisar Romawi. Dan dia menjelaskan, mempertanggungjawabkan iman Katolik itu dengan baik. Makanya itu tokoh besar dalam sejarah apologia itu adalah seorang awam Katolik, itu Justinus Martir. Itu rujukan yang baik untuk kaum awam yang berkecimpung dalam dunia persilatan di dunia maya ini nih. Kemudian soal etika, tentu saja kita mengedepankan apa yang santun, baik. Ketika ada yang cenderung untuk ad hominem, di dalam komentar jangan balaslah, mohonlah. Kadang-kadang tuh kita mudah terpancing, bilang katrom, botol, kita menjawab sebelah juga botol. Jadi apalah bedanya kita dengan mereka kalau kemudian kita juga mengeluarkan umpatan-umpatan yang, makanya di VT saya itu saya memang sengaja sensor beberapa kata yang harus dia bisa muncul kalau dengan persetujuan saya. Saya mau menghindari supaya kita sungguh fokus pada topik ketika berdiskusi. Maka tuh saya lebih suka meladeni semua komen yang ada di VT saya itu, saya langsung ladeni dengan komen itu, walaupun dia misalnya ad hominem di dalam
komentar, saya kembali fokus pada apa yang menjadi inti dari VT, topik pembahasan, selalu kembali, jangan terpengaruh dengan ad hominem yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang akan kemudian menggiring kita untuk keluar dari fokus pengajaran. Itu trik mereka untuk loncat-loncat itu. Makanya mereka kan selalu mau loncat-loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke situ. Itu gayanya mereka dalam dialog, dalam diskusi. Maka penting untuk selalu mengajak mereka itu kembali ke fokus tema, ke tema diskusi. Lalu kemudian ada satu hal lagi yang penting untuk pengajaran yang benar itu punya dampak untuk hidup kita di akhirat. Nanti Romo Hero bisa jelaskan nanti dengan dasar biblisnya. Tapi secara teologis ingat bahwa pengadilan yang kedua atau pengadilan di akhir zaman itu pengadilan publik yang tidak mengubah apapun yang terjadi dalam pengadilan yang pertama. Ingat baik-baik bahwa setelah kita mati, di Ibrani itu dikatakan kita mati satu kali dan satu kali kita diadili. Setelah mati kita langsung diadili. Kalau dalam pengajaran Katolik jelas 3 tempat. Kalau dia mati dalam kondisi berahmat, benar-benar suci murni tanpa celah seperti di Wahyu itu, dia langsung masuk surga. Siapakah manusia yang suci murni tanpa celah sedikit pun langsung masuk bulat-bulat itu, seperti dikatakan dalam Wahyu itu, ke surga itu? Karena hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Itu ditegaskan oleh pengajaran Yesus itu dalam khotbah di bukit itu. Dan itu juga kemudian dijelaskan juga dalam kitab Wahyu itu. Hanya orang yang suci hatinya, yang murni tanpa noda, tanpa celah, dia bisa masuk. Artinya itu kan makanya kan kenapa kemudian Musa menanggalkan kasutnya ketika Allah menampakkan diri dalam semak berduri yang menyala itu. Karena dia merasa kalau dia berhadapan dengan yang kudus itu dia akan mati. Dia akan mati. Maka yang kudus, yang suci ini harus dihadapi dengan kondisi yang sungguh-sungguh bersih tanpa noda. Oleh karena itu, kalau mereka mati tapi dengan melakukan dosa-dosa ringan, masih adalah akibat-akibat dari dosa yang dilakukan itu. Mereka di api penyucian dulu, dimurnikan seperti di dalam api dulu. Supaya itu bukan tempat yang kekal, itu tempat yang sementara. Nah, pengadilan pertama itu sifatnya privat, hanya kita sendiri dengan Tuhan Allah. Hanya kita sendiri dengan Tuhan Allah. Nah, pengadilan yang kedua, ketika Yesus datang di akhir zaman, tubuh kita dibangkitkan, bersatu kembali. Maka kita dalam kredo kita percaya akan kebangkitan badan. Jadi sama seperti Kristus, tubuh Kristus yang bangkit dengan tubuh mulianya. Demikian pun kita dibangkitkan dengan tubuh mulia pada akhir zaman. Baik mereka yang masih hidup pada saat itu, maupun mereka yang sudah mati. Bersatu kembali, jiwa mereka baik di surga, neraka, ataupun di api penyucian. Bersatu kembali dengan tubuh mereka. Dan diadili secara publik. Maka dosa-dosa kita yang diadili dalam pengadilan pertama secara privat di hadapan Allah, diadili secara publik di hadapan seluruh ciptaan. Maka yang dilihat juga adalah dampak dari pengajaran kita. Maka punya tanggung jawab moral kita ini ketika mengajarkan. Bahwa dampak pengajaran kita yang baik itu akan berpengaruh untuk kehidupan orang di berbagai generasi berikutnya, itu juga akan dibuka. Dampak pengajaran kita yang buruk, yang kemudian menyesatkan banyak orang, akan dibuka. Banyak orang akan melihat bahwa ajaran kita, hidup kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang, termasuk kepada generasi-generasi berikutnya, akan dibuka di hadapan sesama manusia. Itu yang disebut dengan keadilan Allah, di mana Allah membuka semua dosa-dosa kita itu di hadapan publik, supaya tidak ada lagi dusta di antara kita, begitu. Tidak ada lagi dusta di antara umat manusia itu.
Maka penting itu pengajaran yang benar ya. Itu Romo Hero selalu menekankan itu. Pengajaran yang benar itu. Kesetiaan dalam pengajaran yang benar. Karena kita punya tanggung jawab moral atas pengajaran kita yang bisa mempengaruhi hidup orang lain. Bahkan untuk generasi-generasi berikutnya. Maka Scott Hahn dengan beberapa teologi itu menyesali. Mereka berapa puluh tahun mereka menjadi seorang pendeta yang mengajarkan hal yang tidak benar